tema kita menggelitik dan tema kita menarik. Dukun-dukun Kristen bermunculan. Terus ada yang menambahkan, oh apalagi tahun politik begini, ya, ada pemilu, ya, pilkada di daerah-daerah. Oke lah, apa saja yang mau diceritakan. Tapi ini fakta. Saudara, sebelum kita membahas tentang bermunculannya dukun-dukun Kristen, maka kita mulai cari definisi dukun itu apa. Ya. Nah, maaf. Antara Tuhan dengan roh jahat, ya perhatikan. Antara roh Tuhan dengan roh jahat selalu mencari orang. Nah, bedanya kalau Papa di surga mencari kita karena dia sangat mengasihi kita. Tapi kalau roh jahat mencari manusia, tujuannya diperalat. Dan kita semua tahu, nah namanya roh jahat pasti motivasinya juga jahat. Walaupun tidak sedikit orang-orang yang dipilih oleh si jahat, ya dengan cara apa saja yang berkata, oh ini maksud baik kok. Oke, terserah mereka bicara apa. Nah, jadi dua kekuatan yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan roh jahat, berlomba-lomba mencari manusia. Sekarang tergantung manusianya mau menyerahkan diri kepada yang mana. Karena Papa di surga tidak pernah memaksa. Itu pilihan kita. Bersyukur kalau kita sadar dipilih oleh Papa di surga dalam nama Tuhan Yesus dan kita menyerahkan diri kepada Dia. Wah, dahsyat sekali. Dipakai untuk kemudian. Nah, saya akan baca dulu dua ayat. Roma pasal yang 6. Roma pasal yang ke-6. Perhatikan dua ayat ini supaya kita tahu memilih yang mana. Ayat 13 ya, Roma 6 ayat 12 dan 13. Roma 6 ayat 12 dan 13. Puji Tuhan, dari Florida sudah gabung. Ya, yang dari Belanda sudah gabung. Dari Langoan, dari mana-mana, puji Tuhan. Ya. Kita lihat. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jelas sekali, hendaklah dosa jangan berkuasa tubuh kita yang fana. Sehingga supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, jelas ya saudara. Oke, An bisa diperbesar enggak, An? Di layarnya kecil-kecil. Papa enggak bisa baca ini. Ini ada berapa terjemahan? Gimana untuk memperbesar skrinnya? Oke, nanti ya. Nah, saya ulangi lagi. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jelas, keinginan-keinginan dosa itu juga memakai manusia, tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, jelas bukan? Papa sudah pesan, jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kejahatan, senjata kelaliman. Jangan. Terus, tetapi ya, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggotamu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, jadi sebelum seorang itu bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa,
Maaf, termasuk sebelahnya, kalau orang itu bisa dipakai setan dengan cara luar biasa, maaf, saya pakai kata ini, sehingga muncullah dukun-dukun itu, ya, saudara, karena manusia itu, ya, suaranya putus-putus, mungkin sinyal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bisa pindah ke Instagram atau Facebook, ini kelihatan lancar ya, lancar ya. Tuhan tolong supaya sinyal ini tidak mengganggu kami belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Saya ulangi lagi, jadi Roma 6 ayat 13 jelas sekali. Manusia ini ada satu di antara dua pilihan. Anggota-anggota tubuh kita mau diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, atau anggota-anggota tubuh kita diserahkan kepada setan, kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata-senjata kejahatan. Nah, itu pilihan. Nah, inilah definisi dukun. Ya, sebetulnya definisinya nggak beda. Hamba Tuhan dengan dukun, maaf saya berkata, itu nggak beda. Kenapa? Karena tergantung orang itu menyerahkan dirinya ke siapa. Nah, dukun dan sejenisnya dengan nama apa saja, maafkan saya tidak memojokkan profesi seseorang, tidak. Mau dukun, mau peramal, ya, mau tukang sihir, tukang santet, ya, mau apa itu macam-macam lah, ya, yang pekerjaan setan itu nyata. Nah, itu pilihan orang itu. Jadi dukun itu adalah seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada roh lain yang bukan roh Tuhan, lalu roh itu memakai orang itu. Nah, saudara, rata-rata ya begini cara kerjanya roh jahat itu. Memang saudara, saya percaya mereka hebat, saya percaya. Nah, begini cara kerjanya ya. Saya percaya dulu yang pernah terlibat dengan mereka pasti ngerti. Misalnya, ada si A sedang sakit atau sedang punya masalah. Temannya bilang, di sana ada dukun bagus loh, luar biasa, hebat. Dia bisa tahu apa saja. Yang benar. Nah, karena dia belum tahu, maka dia ya udah. Nah, waktu dia mau berangkat, ya, dengar ya, roh jahat yang memakai seorang dukun yang disebut temannya si A tadi. Jadi antara dunia roh itu punya komunikasi. Ya, misalnya si A sakit atau si A sedang cari petunjuk apa dalam hidupnya, ada orang memberitahu ada dukun si B, misalnya begitu. Nah, si B yang sudah jadi medium, jadi alat, jadi perantara roh jahat itu, rohnya roh jahat dalam si B itu punya teman, misalnya rohnya si C, begitu ya. Nah, sebelum si A ini berangkat dari rumah, si C, roh jahat yang temannya ada di dalam tubuh si B, itu ke rumah si A, ngikuti apa yang mau dibuat oleh si A. Misalnya dia mau berangkat, mau milih baju hijau misalnya, tapi ganti, nggak enak kok hijau, saya mau yang putih saja. Nah, si C, si roh jahat ini kan ngeliatin semua. Dia mau naik taksi, sebetulnya dia mau diantar suaminya, sebentar dia mau diantar temannya. Itu si C ini tahu semuanya. Setelah si A berangkat ke si B, nah si C, roh jahat itu datang ke si B, memberitahu lewat medium, ya, lewat roh jahat yang ada di si B. Nanti kalau dia datang, kamu langsung katakan, tadi kamu mau berangkat kan mau pakai baju hijau, tapi kamu ganti, lalu pakai baju putih. Nah, juga tadi maunya kamu naik taksi, tiba-tiba kamu diantar suamimu. Pokoknya apa saja yang dibuat si A di rumah tadi, itu direkam, didengarkan oleh setan si C ini,
Dan si C itu memberitahu dukun itu. Nah sekarang bayangkan, bagaimana manusia nggak percaya. Hebat sekali dukun ini. Sampai aku mau pakai baju apa saja mau berangkat, dia bisa tahu. Nah saudara, kalau manusia sudah melihat fakta seperti itu, sampai dia mau naik taksi pun tahu. Ayo jujur, takluk nggak orang ini? Si A ini takluk nggak pada dukun itu? Pasti takluk, karena hebat. Sehingga apa saja yang dikatakan oleh dukun ini karena kuasa yang lain, jujur, percaya nggak si A ini? Pasti. Nah saudara, itu cara kerja mereka. Yang berikut, peramal. Saya percaya roh jahat bisa meramal hidup orang. Ini kata ya, peramal. Ya, ahli nujum. Ya, bisa. Nah sampai peramal-peramal terkenal di dunia itu biasanya dari Hong Kong. Wih, itu bayar mahal saudara. Ya, saya pernah lihat sebuah buku ramalan seumur hidup. Aduh, buat bukunya aja sudah mahal seberapa. Karena keren, bagus. Ada lapisan emas, semuanya tergantung. Orang itu mau pesen yang bagaimana. Nah, di dalam buku ramalan itu diatur umur 6 tahun akan mengalami kecelakaan. Tapi jangan takut, pakai ini. Jadi nanti anakmu umur 12 tahun, dia akan kena sakit ini. Tapi nggak usah takut, gunakan sesaji ini, benda ini ya. Nanti umur 24, anakmu itu akan punya bisnis. Wah, bisnisnya maju. Tapi hati-hati, umur 28 dia akan ditipu temannya dan dia bangkrut. Nanti umur 32 anakmu itu akan menikah, dapat seseorang yang begini begitu, oke? Terus tapi umur 45 dia akan kena sakit yang keras sekali. Hati-hati. Terus nanti dia umur 65 dia akan mati. Tapi pakai ini, pakai itu, buat ini, buat itu untuk menangkal semuanya. Saudara, ditulis dalam ramalan seumur hidup. Nah, ini cara kerja setan. Menjelang umur 6 tahun, anak ini mulai ketahuan gejala sakit. Wih, betul kalau begitu ya ramalan ini. Aduh. Nah, saudara, bukan betul. Artinya betul itu begini. Ya si setan itu yang buat. Karena dia yang nggak ngarang kok. Kan dia yang ngarang, umur 6 tahun begini, umur 12 tahun begini, umur 24 tahun begini. Jadi setan itu bekerja dengan cara itu. Betul semua, umur 32 tahun dia begini, umur 45 dia begitu. Betul. Bukan si peramal yang hebat, si setan yang pakai orang itu. Yang mengatur semuanya. Lalu betul. Oh, umur 45 misalnya ya, mau kecelakaan karena sudah buat sesuatu, hampir kecelakaan, tapi selamat. Nah, makin percaya nggak orang itu? Makin percaya. Jadi ini cara kerja si setan itu, selalu antar roh jahat. Maka itu ketika Tuhan Yesus mengusir setan, lalu imam-imam ahli Taurat orang Farisi berkata, hei, kamu mengusir setan dengan pemimpinnya setan, Baalzebul. Kalau kita ingat istilah itu, Tuhan Yesus berkata, enggak mungkin setan akan perang dengan setan. Enggak mungkin. Kalau dalam satu rumah, anggota keluarga saling gontok-gontokan, perang sendiri, rumah tangga itu hancur. Jadi setan itu enggak pernah perang dengan setan. Justru manusia ini yang sering perang dengan manusia. Bahkan pendeta aja sering gak akur dengan pendeta yang lain. Maka itu saya punya istilah. Banyak rekan saya pendeta gak suka. Begini yang saya maksud. Lebih mudah ngumpulin maling dan pengedar narkoba. Itu lebih mudah daripada ngumpulin para pendeta. Maaf saya berkata.
Setan-setan saja lebih mudah bersatu karena setan punya tujuan. Ini loh saudara. Jadi nggak mungkin setan itu perang sendiri. Tidak mungkin. Nah, saya mau bacakan ayatnya ya. Tolong dicatat. Nah, ayat ini selalu saya bacakan kalau ada pertemuan-pertemuan hamba Tuhan. Mazmur 83. Ini doa yang ngeri. Ya, Mazmur 83. Mulai ayat 2. Ya Tuhan, janganlah Engkau bungkam. Janganlah berdiam diri. Dan janganlah berpangku tangan ya Tuhan. Ayat 3. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Musuh-musuh Tuhan. Setan-setan itu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Lihat ini ya. Terus ayat 4. Mereka setan-setan itu, roh-roh jahat itu mengadakan permufakatan licik. Ya, ayat 4 saya akan baca terjemahan yang beda. Ayat 4. Oke, mana? Ya, ini ada perbedaan angka ayatnya. Bukan An. Ini Aan atau Erik ini yang masuk. Sebentar. Ayat berapa bahasa? Ini kata mereka. Bukan. Ayat 4. Ya. Mereka mengadakan permufakatan licik. Maaf di layar kepotong. Oke lah saya baca aja ya. Mereka mengadakan permufakatan licik. Saudara tahu nggak arti kata permufakatan? Ya. Mereka bersatu. Terjemahan lama. Maka dengan cerdiknya ia telah mereka ya tipu daya lawan umatmu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka membuat rencana licik melawan umatmu dan berunding. Ya, saudara saya mau pakai kata permufakatan dalam terjemahan baru. Tahu kata bermufakat itu dari bahasa Arab? Kompak. Sehati. Membuat treaty bahasa Inggrisnya ya, TREATY, treaty, kata licik melawan umatmu. Sebab begitu mereka berunding ya. Kalau berunding kan berarti sepakat dong, sehati, kompak untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Nah ini loh buktinya, setan itu lebih kompak dari gereja. Setan-setan itu lebih kompak daripada pendeta. Maaf. Terus ayat yang ke selanjutnya ayat 5 ya. Ini kata mereka. Ayat 5 kata mereka. Oke. Begini. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Oke, ayat 6. Wih, ngeri. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Gila nggak setan-setan ini saudara? Maka itu ketika imam-imam ahli Taurat orang Farisi menegur Yesus mengenai pekerjaan si jahat. Maka Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang. Gembala yang baik, juru selamat manusia datang untuk memberi hidup kepada manusia, bahkan hidup yang berkelimpahan. Bukan duit loh saudara, hidupnya yang berkelimpahan, yaitu hidup penuh sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kesehatan. Itu hidup yang melimpah. Tapi pendeta yang mata duitan, khotbah ayat itu dikatakan berkelimpahan kekayaan. Salah. Maaf ya, harus dirubah. Nah, maka itu dalam perjanjian lama. Yang saudara baca kitab Taurat. Yahweh Tuhan dengan tegas berpesan kepada Musa. Semua tukang tenung, sihir, peramal, jauhkan dari antara kamu. Tuhan itu gak suka. Ya, Tuhan gak suka. Dengan semua barang-barang jahat yang diterima oleh manusia, Tuhan gak mau. Karena itu merusak hidup. Disebut barang tumpasan, kata Tuhan. Maka itu kita tidak boleh mengakui mereka walaupun, dengar ya,
mereka itu hebat. Betul. Saudara, kita nggak usah ragu-ragu dengan mereka. Karena mereka memang hebat. Jelas. Nah, sekarang. Apa itu dukun Kristen? Biasanya dukun Kristen menggunakan dua medium. Dua sarana. Yang terdapat di surat 1 Korintus pasal 12. Ada karunia-karunia roh. Nah, salah satunya karunia makrifat, berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, saya akan bacakan ayat itu. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-12. Mulai ayat yang keempat. Ya, 1 Korintus 12 mulai ayat 4. Ada rupa-rupa, tetapi satu roh. Ayat 5. Dan rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan berbagai perbuatan ajaib, tapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Terima kasih. Ya, ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang, ayat 7 sekarang. Nah, tolong catat yang ingin bisa membedakan mana hamba Tuhan yang benar dan mana hamba Tuhan yang berupa dukun Kristen. Hamba-hamba Tuhan yang kiri ke kanan, ke sana kemari, suka bernubuat, itu bukan untuk kepentingan bersama, tapi untuk kepentingan pribadinya. Tayangkan kembali ayat 8 sekarang. Ya. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini karunia roh yang pertama. Berkata-kata dengan hikmat. Ya. Jadi ada wisdom, ada tuntunan, memberikan jalan keluar. Itu karunia roh. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini yang bisa tahu orang itu kenapa, dulunya bagaimana, ya. Yang ketiga, kepada yang seorang, ayat 9, roh yang sama memberikan iman. Iman yang ada di hidup kita, ya. Ini iman yang diperlukan tiba-tiba saja. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudara, ini karunia keberapa? 4 atau 5 yaitu. Ayat 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan. Saya lupa, coba dihitung. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Nah, ini istilahnya meminjam mulut kita. Tuhan pinjam mulut kita untuk menyampaikan firman. Nah, yang ikut pelajaran kemarin pagi, ya, kemarin pagi kita tahu bagaimana kata-kata siapa yang kita percaya. Tuhan pinjam mulut kita. Lain memberikan karunia untuk menafsirkan, bukan menerjemahkan, bedakan. Untuk menafsirkan bahasa roh itu. Apa bedanya menafsirkan dan menerjemahkan? Menafsirkan itu tidak satu kata demi satu, tapi secara global, seluruhnya, ya, itu menafsirkan. Nah, inilah 9 karunia roh. Tapi selalu untuk dengan bersama. Nah, hamba-hamba Tuhan yang merasa punya karunia hebat itu untuk kepentingan pribadinya. Dan maafkan saya, rata-rata ya yang berstatus dalam tema kita ini dukun Kristen, rata-rata itu untuk kepentingan pribadi dan kebanyakan selalu ada minta persembahan. Itu bahasa halus. Sebetulnya mereka itu menjual karunia roh. Itu ciri kedua. Setelah bukan untuk kepentingan bersama,
Maka hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang merasa hebat punya karunia roh, itu menjual karunia itu. Maka itu tujuannya adalah duit. Maaf saya berkata. Nah, hati-hati dengan orang Kristen yang ini loh, itu kesalahan kita memang. Begini, wih, itu loh, tante itu loh, saudara itu loh, maaf ya maaf. Kebanyakan kok memang tolong. Enggak ada satupun ayat di Alkitab yang memberitahukan kita bahwa Tuhan itu memberi kita karunia untuk melihat setan. Enggak ada. Ngelihat Tuhan aja jarang-jarang, seringkali enggak bisa. Ngapain lihat setan? Saya pakai kalimat ini. Maka kalau ada orang berkata dia punya karunia lihat setan, maaf saya berkata tajam, jangan-jangan dia itu sendiri setannya. Maaf, karena gak ada di Alkitab karunia ngelihat setan. Ngapain setan dilihatin? Malah besar kepala. Apalagi setan sudah kalah sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tolong ya, yang merasa karena itu gak benar. Ngapain setan dilihatin? Saudara, setan hanya kalah dengan nama Yesus. Setan hanya kalah dengan terang karena mereka gelap. Setan hanya kalah dengan hidup kudus karena mereka najis. Setan hanya kalah dengan orang yang tinggal dan hidup di dalam kebenaran karena setan itu selalu salah. Nah, ini caranya. Maka itu kalau rumah saudara seperti ada gangguan segala macam, salah. Jangan panggil orang. Betul enggak? Setan enggak ada. Cari sampai robek Alkitab saudara. Enggak ditunjukkan. Nah, ini cuma istilah ya. Setan itu bekerjanya seperti helikopter. Ini istilah. Bukan seperti pesawat terbang. Apa bedanya pesawat terbang dan helikopter? Ajun, terima kasih kamu gabung Ajun, Papa senang. Ya, apa bedanya helikopter dengan pesawat terbang? Nah, helikopter itu nggak perlu landasan, bisa mendarat landing di mana saja. Mentapi betul. Ini anak saya dari Bontang berkata, bantah betul sekali. Ngapain ya setan? Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Jadi kalau pesawat terbang itu perlu lapangan landasan. Nah, setan selalu masuk kalau orang itu memberi, menyiapkan, membuat landasan, pesawat setan mendarat. Begini saudara, sering gak kita dengar orang-orang yang bisa kerasukan setan. Orang berkata gini, karena pikirannya kosong, karena hatinya kosong. Dan itu betul. Kenapa pikiran kosong? Kenapa hati kosong? Karena orang itu sedang panik dengan dirinya, sedang kepahitan, sedang dendam, sedang jengkel, lalu pikirannya, hatinya kacau. Nah, itu kosong. Biasanya di situ setan masuk. Atau ada benda-benda jahat di rumah kita, ya, karena Tuhan, kalau hidup kita benar, maka setan itu kalah. Saya punya pengalaman saudara, suatu hari, ini ada di Munich di Jerman. Ya, pas saya pelayanan ke sana. Begitu saya mau masuk rumah itu, loh, kok dengar suara teriak-teriak. Saya pikir ada apa? Saya mau masuk atau enggak, kan enggak enak. Terus akhirnya yang punya rumah tahu bahwa saya memang datang sudah janjian. Masuk, dia bilang begitu. Ada apa? Ini ada anak kerasukan setan. Seorang mahasiswa yang lagi kuliah di Jerman, orang Indonesia. Wih, saudara, saya begitu masuk saya kaget. Kasihan anak ini. Sudah basah semua oleh keringat maupun oleh minyak. Katanya diurapi, aduh, sampai kuyup betul. Nah, begitu saya masuk saudara, saya nggak kenal anak ini siapa. Setan itu teriak, pergi kamu. Nggak usah kamu datang. Ngambil anak ini. Oh, saya tahu. Saudara, tiba-tiba muncul belas kasihan yang kuat sekali di hati saya. Betul-betul saya sampai kaget.
Saya diurapi, dikuasai Roh Kudus, belas kasihan. Karena saya merasa ketika setan itu marah saya datang. Langsung Roh Kudus bilang, peluk anak itu. Oh iya. Terus saya bilang, yang lain minggir, lepasin, capek. Itu apa yang jarum semua, kalau orang Jawa bilang ditekan, ditindis karena merontak. Biasanya orang kerasukan setan, walaupun perempuan. Baik. Itu bisa kuat. 5 orang, 6 orang laki-laki yang megang bisa mental semuanya. Berapa kali saya ngalami itu. Saudara, kaget semua yang lain. Saya enggak buat apa, saya enggak nengking satu kata. Setan kamu keluar dalam nama Yesus. Enggak. Begitu saya duduk karena dia ada di lantai. Saya angkat kepalanya. Matanya melotot saudara. Saya peluk dia, saya berkata, maafkan Papa nak. Papa benci kamu. Papa tahu kamu mau bunuh Papa. Karena Papa jahat kepada kamu. Anak ini menjerit. Semuanya kaget. Melengkingnya ngeri saudara. Sayang saya nggak ngerekam waktu itu. Begitu saya peluk. Saya minta ampun atas nama papanya. Saudara, dia langsung lemes. Nangis. Nah ini beda tangisannya. Nangis. Makin erat saya peluk, maafkan Papa nak. Maafkan Pak. Papa jahat kepada kamu. Papa melengking. Saudara, pokoknya tangisannya begitu dalam. Sampai hampir semua orang di ruangan itu mendoakan. Kata mereka sudah hampir 4 jam nengking. Pakai gitar nyanyi. Setannya nggak keluar. Maaf, saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Begitu nangisnya dalam sekali, bukan melengking. Memang dia kecewa dengan papanya. Lemes. Dia masih peluk saya. Masih panggil Papa, Papa. Udah, terus saya bilang kasih minum. Sesun buatkan teh manis. Karena sudah kelelahan dia. Saudara, selesai. Dia masih nangis. Dia nggak mau lepas dari pelukan saya. Ya udah. Saya tetap peluk dia. Cukup lama. Akhirnya dia duduk. Dia kaget lihat orang-orang itu. Nah, di situ saya menceritakan. Setan itu nggak perlu ditengking, nggak perlu dibentak, nggak perlu diusir. Kalau datang dengan kasih, si kebencian itu pasti kalah. Tolong catat kalimat ini. Luar biasa. Saya dengar dia sekarang sudah pindah ke Hamburg, sudah menikah. Dan memang ternyata dari kecil anak ini sakit hati dengan papanya. Nah, akhirnya mamanya menikah lagi. Dapat ayat tiri yang gak sayang juga. Puji Tuhan dia sembuh. Nah saudara, itu kerja Roh Kudus. Untuk kepentingan bersama. Maka itu ayo kita harus menyadari kebenaran ini. Ya, nah apa itu sekarang kita mau pilih dipakai siapa? Dalam hidup kita ini. Puji Tuhan kalau masing-masing kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan Yesus. Untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan melindungi kita semuanya. Ya, ayo kita lanjut. Jadi ini pilihan kita ya, jangan salah. Lah nubuat, kita sekarang baca 1 Korintus 14. Nubuat itu apa tujuannya? Ya, bedakan. Maaf, hamba-hamba Tuhan yang menyebut diri hamba Tuhan tapi profesinya itu dukun, maaf. Maka nubuatannya itu berisi ramalan. Beda loh. Bukan meramal. Ya, bukan menebak. Ini dia 1 Korintus. Ya, saya akan baca mulai ayat 1. Supaya kita nggak salah. Di dalam karunia roh yang Tuhan beri kepada kita. 1 Korintus 14. Judulnya menarik. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu. Terima kasih Erik masuk.
Kejarlah kasih itu. Jadi yang Papa minta kita mengejar kasih, bukan mengejar karunia roh. Nanti jadi dukun. Maaf. Kejarlah kasih. Dan usahakanlah dirimu karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Jangan salah. Jadi boleh punya karunia. Bahkan karunia terutama. Yaitu karunia untuk bernubuat. Nanti saya jelaskan. Tapi fondasinya, basicnya harus kejarlah kasih itu. Karunia roh yang bekerja di luar kasih, maaf, itulah dukun Kristen. Saya ulangi, karunia-karunia roh yang bekerja di luar dasar fondasi kasih, itulah dukun Kristen. Karena karunia itu milik dia, jadi seenak dia. Tapi kalau karunia itu kita sadar milik Tuhan, berarti Tuhan yang bekerja. Betul ya? Nah terus ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Maka itu izinkan saya ngomong ini. Salah kalau di gereja-gereja ada pemimpin, ada hamba Tuhan berkata, mari saudara kita sama-sama bahasa roh. Bukan. Itu bukan untuk orang ngomong dengan bahasa rahasia kepada Papa. Bukan didemonstrasikan. Untuk pribadi berkata-kata dengan Papa mengucapkan hal-hal rahasia. Lanjut ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia atas nama Tuhan. Ingat Tuhan pinjam mulut kita. Jadi bukan seperti peramal dukun, tidak. Ya, saya ulang ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Yang berdoa dalam bahasa roh berkata-kata kepada Tuhan. Nah, inilah isi nubuat. Ada 3 saja. Maka itu kalau nubuat di luar 3 hal ini, itu dukun Kristen. Maaf saya berkata. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. 1, ia membangun. Bukan menjatuhkan. Bukan memalukan. Ya, perhatikan. Bukan menjelekkan. Bukan. Membangun. Ya. Kedua, isinya menasehati, bukan menuduh, bukan menghakimi, bukan menakut-nakuti. Pokoknya semua yang di luar firman Tuhan dengan karunia roh itu dukun Kristen. Jadi lagi sekali bukan meramal. Nanti bulan depan tanggal sekian saudara akan begini. Nah itu bukan. Roh Kudus enggak seperti itu kerjanya. Kalau saudara memberi persembahan sekarang, maka usaha bisnis saudara akan diberkati. Nah itu dukun Kristen. Membangun, menasihati, bukan gosip, bukan menjelekkan, bukan menuduh, bukan menghakimi. Yang ketiga, oh terima kasih Papa, nubuat itu menghibur. Tolong dicatat, inilah 3 isi nubuat. Di luar 3 ini, seorang ngomong, lu buat gitu. Ya dia yang buat-buat memang. Saudara, terus ayat 4. Diulang lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Jelas, ia membangun dirinya sendiri. Jadi bahasa roh bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat membangun orang banyak. Kalau pribadi, nah ini loh, ya. Kalau saudara dapat pesan Tuhan untuk seorang pribadi pokoknya,
Saudara tidak boleh sampaikan itu di pertemuan banyak orang. Jemaat, salah. Nanti jadi sombong. Dan orang itu jadi malu. Jadi kalau nubuat itu untuk satu orang, ada pesan Tuhan untuk orang itu, sampaikan secara pribadi. Enggak boleh di depan umum, tidak boleh. Ya. Ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Nah, sudah 3 kali ya, dari ayat 1 sampai ayat 5 ini, nubuat itu penting. Maka itu ayat 1 berkata, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, itu untuk membangun orang, untuk menasihati, untuk menghibur. Maaf kalau saya cerita tentang diri saya sendiri. Puji Tuhan, dari komunitas Sungai Kehidupan sudah banyak kesaksian bagaimana awal-awal saya ketemu tiap orang. Nggak ada tuduhan, nggak ada templakan, nggak ada menghakimi. Saya sampaikan baik-baik. Dan itu tujuannya lagi sekali membangun, menasehati, dan menghibur. Di luar itu pasti dukun Kristen. Jelas ya saudara, dan ini sungguh luar biasa kalau Roh Kudus bekerja. Nah, puji Tuhan sampai hari ini Roh Kudus tetap memakai saya dengan kebenaran ini. Dan saya, Sobi, terima kasih kamu gabung. Ya, ini saudara saya dari Medan, luar biasa. Jadi saudara, mulai hari ini ayo kita berlomba-lomba ya, menjadi pelaku firman, memberkati banyak orang. Karena itu rinduan Tuhan untuk kita semua. Maka itu kalau sampai semua kita, anak-anak Tuhan ini ya, apa ini? Kalau ibadahnya mencari mujizat, jalan keluar dari masalah atau berkat materi, maka Anda sebenarnya sedang mencari dukun Kristen. Betul, saya ulangi ya, ini kata-kata bagus. Siapa ini? Philip ya. Dengar, Philip, biarin ya, Koden mau baca. Kalau kita ke gereja hanya mencari mujizat, hanya mencari jalan keluar dari masalah kita, atau mencari berkat materi, maka Anda sebenarnya sedang mencari dukun Kristen. Setuju, Philip? Nah, itu tujuannya. Nah, yang hobinya cari nubuat, stop, bertobat. Rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang hobinya menubuatkan orang, stop. Jangan cari sensasi. Maaf saya berkata. Maka itu saudara, saya nggak suka. Ada beberapa persekutuan dan gereja di brosurnya ada iklan. Tolong yang ikut mendengar dan tahu ada gereja persekutuan seperti itu, jangan ikut-ikut, sudah salah. Begini biasanya, di akhir ibadah akan dinubuatkan satu persatu oleh hamba Tuhan yang punya urapan ini. Salah. Yang masih hobi cari nubuat, saudara sedang cari dukun Kristen. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu tidak boleh membawa jemaat ke arah dirinya. Karena biasanya hamba-hamba Tuhan yang suka nubuat-nubuat seperti itu, jemaat yang dilayani itu dibuat tergantung kepada dia. Maka itu dikit-dikit telepon hamba Tuhan tuh. Om, tante, ini gimana ini? Saya harus buat apa sekarang? Hal kecil pun langsung telepon, kontak. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Tanya, tolong tanyakan ke Tuhan. Saudara, tolong stop. Nah, itu dia. Ini anak saya di ton, awas kamu. Yang hobinya cari kekayaan. Ke gereja mana, Pak? Awas kamu ya, ke Gunung Kawi aja. Enggak, ini anak saya. Oke, jadi enggak bisa. Maka itu nubuat itu, karunia roh itu jelas semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan cari sensasi untuk ketenaran diri sendiri.
Tidak. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi mulai hari ini, ayo dalam hidup kita, sungguh-sungguh kita ini memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Hati-hati yang suka cari nubuat, stop. Sudahlah, ayo bersekutu sendiri dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, karena Dia hadir untuk kita. Memang susah loh saudara, membuat mengerti murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan tentang cari nubuat itu susah sekali. Tapi mau gak mau hari ini harus, saya ulangi, harus kita hanya mencari Tuhan, bukan cari hamba Tuhan yang punya karunia. Awas, itulah dukun-dukun Kristen itu. Maka itu ayo kita berubah mulai hari ini, ya, hanya mencari Tuhan. Hati-hati dengan semua pengajaran yang aneh-aneh itu. Maka itu cintai Tuhan, cintai firman Tuhan. Ya, jangan memanipulasi karunia roh dalam hidup kita. Ya, saya mau baca ini kisah Samuel, itu menarik sekali. Dan imani, kalau saudara mengimani kehidupan Samuel, maka saudara pun akan jadi berkat yang luar biasa buat banyak orang. Saya ulangi, kalau saudara sungguh-sungguh mengalami hidupnya Samuel, saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Nah, tujuannya begini saya ngomong. Kepada saudara-saudara saya yang hobinya cari nubuat kepada pendeta ini, pendeta itu, ini, tante itu, kapan saudara mau jadi berkat? Yang lain, stop. Sudah waktunya saudara bernubuat atas nama Tuhan untuk banyak orang, supaya hidup saudara jadi berkat. Oke? 1 Samuel 3. Saya suka sekali merenungkan kejadian ini, ya. 1 Samuel 3. Mulai ayat yang ke-19, ya. Harus ada pertumbuhan kedewasaan seperti ini. Dan Samuel makin besar. Nah, orang Kristen yang hobinya cari nubuat terus, itu enggak besar-besar, tetap kerdil, tetap anak-anak, selalu bergantung kepada orang, enggak bergantung kepada Tuhan. Dengar ya, yang hobinya cari nubuat, stop hari ini. Saudara enggak dewasa. Nah, kalau saya baca dengan kalimat betul, dan Samuel makin dewasa. Apa tanda kedewasaan kita? Nah, Kristen-Kristen yang dewasa itu nggak akan cari nubuat, nggak akan cari dukun Kristen. Ya, Samuel makin dewasa dan Yahweh menyertai dia. Nah, ini loh. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi di mulut Samuel itu ada firman. Di hidup saudara dan hidup saya juga ada firman. Ingat Musa pernah berkata, Tuhanmu Yahwehmu itu enggak jauh. Dia ada di mulutmu karena ada firman. Maka itu saudara, ayo kita mulai mengerti hal ini. Karena di mulut Samuel firman Yahweh enggak dibiarkannya gugur, ya, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Nah, enggak cukup di situ, enggak boleh puas. Maka itu saya katakan dalam nama Yesus, nubuatan dari hamba Tuhan yang hebat sekalipun, dengar kalimat ini, nubuatan dari hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun, itu tidak boleh dipercaya 100%. Begini sikap hati saudara dan saya kalau mendengar nubuat dari hamba Tuhan siapapun juga. Ini sikap hati kita. Kalau dari Tuhan pasti jadi. Kalau enggak dari Tuhan ya enggak jadi. Maka itu nubuat hamba Tuhan jangan dipegang, stres sendiri.
Akhirnya setelah sekian tahun, loh mana kok nggak jadi nubuat itu? Siapa ada ayatnya yang bilang nubuat harus dipercaya untuk jadi? Tidak. Yang jadi adalah firman yang tertulis. Akan itu, maka itu saudara, ini penting dalam hidup kita. Di mulut saudara dan di mulut saya, bukan di mulut hamba Tuhan tertentu yang punya karunia nubuat, bukan. Tapi di mulut saya, di mulut saudara. Bukan hanya di mulut hamba Tuhan tertentu yang ada firman. Ya, semua kita karena firman ini. Nah, setelah itu lihat ayat 20. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Yahweh menyatakan diri di Silo kepada Samuel. Catat, dengan perantaraan firman-Nya, bukan dengan perantaraan nubuat. Dalam nama Yesus, baik para dukun Kristen bertobatlah hari ini, dan orang-orang Kristen yang hidupnya hobinya cari nubuat bertobat. Sebab di dalam diri saudara juga ada firman. Nah, selanjutnya berarti terus menerus Bapa di surga selalu hadir dengan firman-Nya. Ini yang penting, bukan lewat orang lain, tapi lewat Roh Kudus sendiri datang kepada kita. Ya, Yohanes pasal 16. Ada beda. Nubuat itu bukan meramal. Saya ulangi lagi, nubuat itu bukan meramal, beda, tapi memberitahu. Meramal itu belum tentu, tapi kalau memberitahu itu betul. Ya, saya baca ayat yang ke-13, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala sesuatu ya yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, kalimat terakhir 13 ini penting ya, kalimat terakhir ini. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara bedakan, bukan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau memberitahukan hal-hal yang akan datang, itu ramalan. Nanti tahun sekian saudara akan begini, nanti bulan sekian anak saudara akan begini. Nah, itu ramalan. Tapi Roh Kudus kerjanya memberitakan. Nah, Injil itu kabar baik, berita baik. Jadi bukan memberitahukan, bukan meramal, memberitakan. Ya, artinya ya cuma berita dari Tuhan, dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, ayo kita perhatikan ini. Hiduplah di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, jadi Samuel adalah gambaran yang jelas untuk kita hidup di dalam kebenaran itu. Paulus dalam perjanjian baru sangat hebat bagaimana firman Tuhan bekerja dalam dirinya, dan dia jadi berkat yang luar biasa. Bagian terakhir ya, untuk kita hidup, Efesus 4. Nah, kalau saudara dan saya sudah dewasa, maka kita, maaf saya berkata, saudara dan saya nggak akan terjebak dengan dukun-dukun itu. Ya, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 15. Efesus 4. Ya, sampai kita sampai kita semua telah mencapai ayat 13 Efesus 4 ya. Sampai kita semua
telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan. Lihat kalimat ini, garis bawahi. Dan kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Ya, belum selesai. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan kepenuhan hamba Tuhan itu, kepenuhan Kristus. Kita harus hati-hati, kedewasaan penuh, ya, mencapai pengetahuan Kristus, oke, ya, pengetahuan yang benar, ya, terus sampai kita dewasa. Ayat 14, sehingga, nah ini dia, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah ini loh, oleh permainan palsu. Maaf saya ganti. Oleh permainan dukun-dukun Kristen itu di dalam kelicikan. Wih, ngeri. Mereka dalam kelicikan. Tolong, dukun-dukun Kristen, hamba-hamba Tuhan berprofesi dukun pasti menyesatkan. Permainan palsu, memalsukan karunia, memalsukan firman. Betul lah kata, serem. Ya, mereka menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saya tegaskan, dukun-dukun Kristen yang menyebut diri hamba Tuhan yang diurapi, ciri yang berikut, maaf tadi saya nggak nyusun ya, dari tadi kepentingan bersama semuanya itu untuk membangun. Dukun-dukun Kristen, hamba-hamba Tuhan itu selalu menarik orang kepada dia. Maka itu kalau saudara ikut sebuah gereja, ikut ibadah, selalu ngomong, dengarkan saya, ayo ikut saya. Hati-hati. Efesus 4 tadi, ya. Jadi ayo mulai hari ini saudara, kita jangan jadi anak-anak, ya, tapi jadi Kristen yang dewasa. Ya, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi bukan kepada si hamba Tuhan atau si dukun itu. Oh, terima kasih Tuhan untuk pengertian ini. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita menjadi pelaku firman yang benar. Oke, inilah firman Tuhan yang kita harus percaya, yang harus kita ikuti. Puji Tuhan.